Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan perbincangan kita untuk membahas sebuah tema yang berjudul Berjalan Menuju Langit. Terakhir saya memberikan informasi di kafe, kemudian di kolam renang, kemudian di atas gunung, kemudian lagi di persawahan, dan di sekolah, school, Ujung Berung. Jadi ada 2 tempat, ada sekolah, sawah, gunung, kolam, kafe. Di kolam, saya menggunakan potensi dari kekuatan manusia itu sendiri, yaitu mengendalikan air. Di sawah, saya menggunakan potensi manusia yang dinamakan dengan mengendalikan angin. Kemudian di gunung, saya mengendalikan potensi manusia yang mengendalikan tanah. Dan kemudian di sekolah, saya mengendalikan potensi manusia yang mengendalikan api, yaitu sinar matahari. Itulah keempat tempat yang saya kunjungi untuk membuat video materi sehingga saya dapat membuktikan bahwa manusia dapat mengendalikan unsur-unsur yang terdapat di dalam dirinya. Kalau di dalam diri seseorang itu terdapat tanah, terbuat dari tanah, maka ia harus bisa mengendalikan tanah. Karena terdapat unsur tanah pada diri kita. Selanjutnya, ketika manusia itu terdiri dari air, maka manusialah pula yang harus dapat mengendalikan air itu sendiri. Terus api, ada amarah. Nah, otomatis manusia pun dapat potensi untuk mengendalikan api. Lalu setelah tanah, angin. Manusia mempunyai ambisi yang sangat besar, cita-cita yang sangat luhur, sehingga ia pun akan bisa terbang setinggi-tingginya melalui jalur angin. Maka itulah manusia dapat mengendalikan angin untuk dirinya sendiri. Api, air, angin, tanah dikendalikan oleh diri sendiri. Bukan untuk dipamerkan, tapi untuk alat bantu supaya kita lebih lancar menuju langit. Melanjutkan yang kemarin, kalau kemarin saya lanjutkan, maka akan semakin rumit. Maka akan saya lanjutkan saat ini, hari ini. Cara yang agak mudah untuk sampai pada keyakinan seperti syahadat itu ialah dengan memperhatikan kenyataan. Kita mempunyai kesadaran akan adanya kedamaian. Kalau kita tidak tahu kedamaian, maka kita tidak akan pernah tahu maksud dari syahadat itu apa. Kita tahu permusuhan itu apa. Ketenangan dan kegelisahan kita mengetahuinya dan pernah mengalaminya. Alamilah kedamaian, alamilah permusuhan, alamilah ketenangan, alamilah kegelisahan, maka kamu akan mengetahui makna di balik itu semua, hikmah yang ada di balik kejadian itu semua. Rasa puas, tentu kamu pernah merasakannya, dan rasa kecewa. Ketika kedua-duanya telah kamu rasakan, maka kamu akan mengetahui dan memahami rasa mana yang paling baik bagi dirimu dan membuat dirimu lebih sejahtera selama umur yang kamu miliki. Penderitaan dan kebahagiaan. Saat kamu merasakan penderitaan, disitulah kamu harus bersyukur bahwa tanpa penderitaan manusia tidak akan pernah mengetahui kebahagiaan. Begitu juga kebahagiaan. Tanpa manusia mengetahui kebahagiaan, otomatis manusia tidak akan pernah tahu apa itu penderitaan. Jadi kebahagiaan dan penderitaan itu satu. Jika manusia hanya mengetahui kebahagiaan saja, maka di satu sisi atau di waktu yang sama ia sedang melaksanakan penderitaan di dalam kebahagiaan tersebut. Maka penderitaan dan kebahagiaan ini menjadi kunci utama dalam
syukur supaya terus dapat hidup. Penderitaan akan direnungkan sebagai sebuah pelajaran supaya tidak terulangi lagi dan mendapatkan sebuah evaluasi di kedepan harinya supaya hidup lebih bahagia. Begitupun kebahagiaan, jika kebahagiaan itu dilakukan terus-menerus sampai bosan, maka kebosanan ini adalah sebuah penderitaan. Jadi kebosanan adalah kunci kita mengetahui bahwa kebahagiaan yang kita miliki itu adalah penderitaan. Ciri-ciri dari kebahagiaan itu adalah tidak ada bosannya, terus-menerus sampai pada kebahagiaan tertinggi yaitu akal, secara daya akal manusia, dan kebahagiaan yang sangat tinggi mendekati Tuhannya adalah kebahagiaan ruhania. Itulah makna dari penderitaan dan kebahagiaan. Umat manusia dari dahulu sampai sekarang itu sama polanya. Mau bentuknya seperti apa, polanya tetap sama. Kalaulah bahagia terus, yang akan terjadi apa? Kebosanan, dan kebosanan itu adalah tanda dari penderitaan. Dan tanda dari penderitaan itu tidak abadi. Yang abadi adalah tanda kenikmatan yang lama dirasakan oleh manusia. Ya, itulah yang kita alami, yang dialami tetangga, baik itu penderitaan atau kebahagiaan. Kalau kita mengalami sendiri, itu menjadi pelajaran bagi kita, evaluasi bagi kita, sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan ini menjadi lebih baik lagi, tidak berputar-putar dalam roda kesesatan, tidak berputar-putar dalam roda kebosanan, tidak berputar-putar juga dalam roda wilayah, artinya kurung batokeun, tidak tidak ingin maju. Tidak ingin maju kenapa? Tidak ingin keluar kota, padahal peluangnya banyak. Kalau tidak ingin keluar kota, artinya mempunyai tanggung jawab di kampung. Menjadi kepala desa misalnya tidak perlu keluar kota. Tapi kalau menjadi pengangguran, keluar kota lah. Atau keluar wilayah. Keluar dari zona yang membuatmu tidak bisa mengaktualkan diri. Kalau kamu bisa mengaktualkan diri di daerahmu sendiri, maka kamu tidak usah kemana-mana. Kalau kamu mempunyai tanggung jawab di daerahmu sendiri, maka kamu tidak usah kemana-mana. Tapi kalau kamu masih terbebas dari yang namanya tanggung jawab terhadap wilayah, dari namanya potensialitas tidak keaktualitas tidak bisa dilaksanakan di daerahmu, maka kamu harus keluar, mencari jalan kehidupan supaya kamu bisa memaksimalkan apa yang ada di dalam dirimu, apa yang ada di dalam benakmu. Jangan takut, fokuslah pada diri karena kamu tidak akan mati. Yang kita alami itu, yang dialami oleh tetangga. Seringkali kita melihat apa yang dialami tetangga itu tidak seperti apa yang kita duga. Kita menduga-duga tetangga itu, wah banyak enaknya, oh tetangga itu banyak menderitanya. Padahal kita tidak tahu apa yang dibalik pikiran mereka masing-masing. Sehingga kita hanya bisa menduga-duga tanpa bisa memverifikasi dan mensahihkan apa yang dia alami. Atau yang dialami oleh orang yang tinggalnya jauh dari kita. Misalnya di televisi, kita melihat reality show, ada orang yang tanpa tangan bisa hidup sendiri, bisa menjahit, bisa makan. Kemudian kita merenungkan, apakah dia telah berhasil memaksimalkan dirinya? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Apakah kita bisa berjuang sama seperti mereka, yaitu memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri kita? Itulah perenungan ketika kita melihat nasib orang lain, ketika kita melihat nasib tetangga kita, ketika kita melihat nasib diri kita sendiri. Bagaimana supaya caranya menjadi lebih baik dari diri dulu. Yang selanjutnya, pada orang sezaman dengan kita, kita melihat pelajaran apa yang dapat diambil dari orang yang sezaman dengan kita. Jauh, ini bukan reality show, tapi ini adalah sebuah cerita
cerita di dalam buku, banyak mengisahkan orang-orang sukses, banyak mengisahkan orang-orang sial, banyak mengisahkan orang-orang yang mati konyol. Itulah yang harus kita pelajari dan kita dalami, apa yang perlu kita pelajari dan ambil hikmahnya supaya kita tidak terjerumus ke dalam kekonyolan dan tidak pula tersesat ke dalam kecerdasan. Tersesat dalam kecerdasan itu memang sesuatu yang buram, abu-abu. Makanya kita dibutuhkan iman supaya tidak tersesat. Karena yang menyesatkan itu banyak faktornya. Secara indrawi bisa menyesatkan, juga secara kecerdasan dan logika yang dinamakan falasi tentu saja menyesatkan. Dan jalur utama yang paling kuat adalah agama. Dan kunci agama dari awal start mau ke finish adalah dengan syahadat. Syahadat itu yang saya jelaskan sebelumnya adalah tekad untuk menuju ke garis finish. Ketika sudah bertekad, maka kamu sudah berniat untuk lurus jalan sampai ke garis finish. Bukan hanya bertekad, omdo atau omong doang, dan tidak berangkat, malah belok-belok saja. Karena kalau belok ke kanan, kalian harus belok lagi ke kanan lagi. Kalau kalian harus belok, kalau belok ke kanan, kalian harus belok ke kiri lagi supaya dapat mengambil jalur lurus kembali. Itu sangatlah rumit. Dari satu, kita akan mengetahui dari situ, dari melihat pengalaman-pengalaman orang lain, baik yang sezaman dengan kita, baik yang tidak sezaman dengan kita, artinya kisah-kisah Rasulullah, sirah nabawiyah, kisah Nabi zaman pada Isa al-Masih, ketika zaman Musa alaihi salam, banyak kisah-kisah yang dapat kita ambil. Rama dan Sinta, Mahabharata, cerita dewa-dewa, banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Bahkan di Indonesia itu unik. Lintas agama, lintas budaya, lintas bahasa, semuanya ada ceritanya di Indonesia. Ya, kita akan mengetahui bahwa dekat dengan Tuhan adalah pilihan yang benar. Segala sesuatu, segala pelajaran, ketika seseorang itu dekat dengan Tuhannya, mau itu zaman kapan atau agama apapun, yang jelas terdapat penyampai pesan, penyampai kebenaran yang memerintahkan supaya mengambil jalur Tuhan, dan itulah jalur yang paling benar. Dari dulu sampai sekarang, pemberi berita besar selalu selalu mengarahkan kita pada penyembahan terhadap Tuhan yang Maha Besar supaya selamat, cepat, dan abadi. Syahadat berarti juga sebagai pernyataan iman yang sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya. Tekad betul-betul akan beriman, punya tekad. Untuk benar-benar beriman, yang benar kita harus tahu lebih dahulu aturan-aturannya. Kalau kita hanya bertekad saja tanpa mengetahui aturannya apa, akan sia-sia mungkin, karena kita tidak paham. Kita bersyahadat atau mengetahui syahadat itu harus mengetahui dulu aturan-aturannya, baru kita memahami syahadat. Iman itu ada di dalam hati, apni heart say. Ada hadis Rasulullah yang artinya sebagai berikut. Hati itu terdiri dari 4 macam. Hati yang bersih, di dalamnya seperti ada pelita atau damar, terang, caang. Yang kedua adalah hati yang tertutup dan terikat pada tutupnya. Damar anu katutupan kututup botol, geus katutupan, terus dililit ku lakban hideung. Jadi moal katingali. Dia moal bisa nyaangan ka batur. Yang ketiga adalah hati yang terbalik, opposite, yaitu hati hati yang terbalik, dan yang keempat adalah hati yang berlapis. Hati orang kafir pertama itu terikat pada tutupnya, terikat. Geus terikat pada tutupnya, kalit deui luarna ku lakban hideung.
Jadi semakin tak tampak walaupun di dalamnya ada cahaya. Artinya orang kafir itu mengakui bahwa ada kebenaran namun ia mendustakannya dan menutupi dirinya supaya mereka tidak kelihatan bahwa mereka itu beriman. Manusia tidak akan pernah dihukum selagi tidak ada pembawa berita pembawa berita besar untuk mengingatkan mereka menuju jalan Tuhan. Tidak akan dihukum dan tidak akan dihisab juga. Karena hisab itu berlaku bagi orang-orang yang sudah diberikan peringatan lalu ia mengabaikannya. Ketika ia datang seorang pembawa berita besar, lalu ia mengikutinya. Baik yang mengikuti maupun yang tidak mengikuti itu dua-duanya akan dihisab. Bedanya apa? Bedanya ketika dihisab kalau orang yang mengikuti itu kebaikannya lebih banyak dan orang yang tidak mengikuti pembawa berita besar itu timbangan buruknya lebih berat. Jadi sama-sama dihisab. Yang tidak dihisab adalah orang yang di zamannya tidak tidak mengetahui akan berita-berita tentang jalan besar menuju ilahi. Orang kafir atau cover itu tadi mengetahui adanya kebenaran tapi tidak mau melaksanakannya, tertutup, cover kalau dalam bahasa Inggris. Selanjutnya adalah hati yang terbalik, opposite. Hati yang terbalik ialah reverse. Hati orang munafik. Ia tahu kemudian ia ingkar. Ia tahu bahwa ini benar, aku masuk ajaran yang benar itu, namun di dalam hatinya dia mengingkari, walaupun ia ikut rombongan, tapi di dalam hatinya ia mengingkari dan mempunyai sangkaan bahwa aku tidak suka, aku terpaksa, itu namanya munafik. Kalau kalian di sana tidak ingin disebut sebagai orang munafik, lakukanlah apa yang kamu suka dan tolaklah apa yang kamu tidak suka. Jangan kamu ikuti sesuatu dengan paksaan karena tidak ada paksaan di dalam agama. Orang munafik itu lebih berbahaya karena dia tidak bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam isi hatinya. Orang yang selamat adalah orang yang dapat mengeluarkan segala apa yang ada di dalam isi hatinya dan jujur. Jujur itu kunci keutamaan seseorang dapat selamat. Satu aja, jujur. Tidak menutupi, tidak cover, tidak kafir, dan juga tidak terbalik. Kalau kafir itu tahu kebenaran tapi tidak mengikuti. Kalau munafik tahu kebenaran terus mengikuti tapi hatinya memang berniat tidak mau mengikuti. Hatinya sudah hitam. Jadi pura-pura ikut lah. Kalau yang kafir kan tidak pura-pura. Bedanya itu. Kalau yang sekali lagi, kalau yang kafir dia menolak segala bentuk kebenaran dan tidak ikut pada rombongan. Kalau yang munafik, dia terbuka tapi hatinya tertutup tapi ikut rombongan sehingga di suatu saat ketika hisab datang yang keluarnya ini terangkat dan yang hitamnya pun akan muncul. Nah, di situ orang munafik itu akan terlihat hitamnya, lebih berbahaya dari orang kafir. Karena orang kafir itu kelihatan sedangkan orang munafik kelihatannya pada saat dihisab. Ia tahu kemudian ia ingkar. Hati yang berlapis ialah hati yang di dalamnya terdapat iman dan kemunafikan. Kemudian ada yang hati yang ketiga, yaitu hati yang berlapis. Dia ada keimanan, tahu bahwa Allah dan Rasulnya itu adalah jalur kebenaran satu-satunya. Namun di sisi lain, ia pun melaksanakan sesuatu yang dilarang dilaksanakan, dan yang diperintahkan juga dilaksanakan. Jadi dia melakukan sesuatu hal itu kedua-duanya. Kenapa jadi bisa berlapis-lapis seperti ini ya? Dan ketika dihisab pun
itu tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Karena kalau dari segi pemikiran manusia, hitung-hitungan manusia, bagaimana cara menghitungnya? Susah, karena itu hitungan Allah. Dan hati yang di dalamnya terdapat pelita yang benderang. Ini hati yang paling utama. Inilah hati yang orang yang beriman. Beriman, mengikuti, dan tidak munafik. Apapun yang dia rasakan, apapun yang dia inginkan, dia katakan. Kuncinya menjadi beriman adalah jujur. Mau kamu ingin mencoba apapun, jujurlah. Dan sembunyikanlah sesuatu yang telah kamu lakukan, sesuatu keburukan. Jangan diutarakan karena Allah telah menutupinya dari luar dunia, dari luar dirimu. Itu adalah himbauan saya kepada kalian semua di bagian ketiga dengan judul cara mudah sampai pada keyakinan langit. Itulah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum, jumpa lagi.